Hey guys, jadi sekarang ini saya sudah selesai siap-siap dan sebentar saya ada Zoom meeting dengan adik-adik SD Frater Bakti Luhur di Makassar guys. Jadi saya dulu itu alumni SD Frater Bakti Luhur ya. Dan sebentar kebetulan saya diminta untuk menjadi narasumber. Asik. Jadi narasumber saya juga tidak tahu ini guys. Saya juga bingung mau bicarakan apa, tapi nanti kita lihatlah. Semoga lancar dan sukses. By the way, ini saya baru pulang dari hiking sama saya punya suami dan juga anak-anak dan juga saya punya temannya dengan keluarganya. Dan tadi saya keringatan habis, jadi pas pulang ini langsung saya mandi lagi dan habis itu makeup sedikit supaya nanti sebentar itu di Zoom kita dilihat itu enak sedikit guys, supaya adik-adik semua tidak ketakutan ya, tidak horor suasananya guys. Jadi kita makeup sedikit supaya muka ini lebih enak dan cerah dilihat. Dari sekarang, kakak mau tanya apa saja cita-cita kalian semua? Boleh kasih tahu kakak? Saya sama dengan kakak, saya juga mau jadi pastor. Amin. Juga mau jadi Ada pastor. lagi? Saya ingin menjadi. Ayo, jadi apa? Kita tidak bisa selalu harus selalu unggul di segala hal karena tidak semuanya orang harus jadi dokter. Kalau semua jadi dokter, terus pasiennya siapa? Kalau semua jadi dokter, terus yang akan jadi pilot dengan atlet siapa? Jadi kadang kita unggul mungkin di matematika, kita agak kurang di bahasa Inggris. Sebaliknya begitu ya. Jadi kita jangan putus asa. Pokoknya yang kita unggul itu yang kita dalami terus begitu. Ya, jadi kita tidak terlalu usah fokus di kita harus ranking 1 karena sebenarnya itu kita ke sekolah untuk menimba ilmu, bukan untuk berlomba. Jadi ya, yang penting kita berusaha dulu, nanti itu hasil akan mengikuti. Dan apa itu, selain juga itu kita punya IQ, yang lebih penting itu kunci sukses yang kita harus benahi dari kita masih umur-umurnya kalian ini, yang paling penting itu sebenarnya EQ instead of IQ. EQ, emotional intelligence. Jadi sangat penting sekali untuk kita benahi juga dari zaman-zaman kita masih umur-umurnya adik-adik sekarang ini, kita punya EQ karena itu akan menjadi bekal yang sangat besar sekali nanti untuk kalian kalau kalian kerja. Karena kalau kita memiliki kepribadian yang bagus, itu kita akan bisa bekerja sama dan juga bisa berbaur dengan segala macam orang. Nah, kalau misalnya kita tidak punya EQ yang bagus, itu akan, kalau misalnya ada sedikit tekanan dari teman kita cepat emosian, akhirnya bertengkar atau bagaimana. Jadi EQ itu adalah mengontrol emosi, terus kita bagaimana menjadi orang yang open minded, mempunyai pemikiran yang terbuka, terus memiliki empathy towards other people, memiliki rasa iba, simpati sama orang lain. Itu yang sangat penting sekali. Salah satu kunci sukses juga. Nah, yang saya mau tambahkan di sini. Oke, kita bahas tentang cita-cita di sini karena tadi bahas cita-cita. Jadi dulu kakak itu mau cita-citanya jadi mau kerja di perusahaan-perusahaan asing atau kerja di pemerintahan ya sebagai translator, penerjemah. Karena kebetulan memang hobi sekali di bahasa Inggris. Waktu kecil kalau lihat bule guys, kalau lihat bule adik-adik, kakek itu suka sekali sapa ya untuk bicara. Padahal dulu bahasa Inggris masih sangat minim sekali, tapi karena keinginan itu besar sekali, akhirnya modal nekat ceritanya. Tapi karena keinginan itu, akhirnya kakak kursus, terus masuk kuliah di jurusan sastra Inggris Unhas. Nah, karena memang cita-citanya mau jadi translator, mau jadi penerjemah. Karena saya berpikir, enak kayaknya kalau saya bisa kerja di kedutaan Indonesia suatu saat nanti di Amerika atau di Eropa, karena bisa ke luar negeri toh. Itu dulu kakak punya goals. Tapi kehendak Tuhan itu Tuhan berkehendak lain sebelum
mulai kerja, sebelum sempat kerja itu sudah ketemu sama suami, akhirnya sekarang menetap di Amerika hampir 9 tahun. Tapi dibalik itu semua, karena kakak juga punya mimpi. Dulu waktu kecil kakak selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa bisa tidak saya ke Amerika suatu saat nanti? Saya mau sekali yang namanya ke Amerika, mau sekali yang namanya lihat salju, mau pegang salju. Akhirnya Tuhan jawab, walaupun tidak dengan namanya tidak harus kerja sebagai translator seperti cita-cita awal, tapi ya Tuhan masih jawab kakak punya cita-cita dengan sekarang menetap di Amerika. Dan yang kedua, jangan lupa hadirkan Tuhan ke dalam kita punya kehidupan. Makanya itu terciptalah kata-kata ora et labora. Jadi kita berusaha dan kita juga berdoa, kita masukkan Tuhan ke dalam hidup kita. Jadi ya sepertinya cuma itu saja. Yang keempat juga, yang terakhir. Jadi selain kakak di sini ibu rumah tangga, kakak juga iseng-iseng sambil isi waktu ya, jadi ngevlog, jadi content creator. Cuma memang akhir-akhir ini sudah malas edit video adik-adik karena kehidupan di per-YouTubean itu kejam. Kita sudah setengah mati edit video, tidak ada yang nonton. Tapi ya lumayan lah untuk sebagai memori kan. Bagus juga untuk video untuk keluarga di Indonesia lihat begitu. Jadi ya, terima kasih buat adik-adik semua. Luar biasa, Kakak Dodo. Terima kasih Kakak Dodo buat sharingnya. Tepuk tangan dulu dari adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik semua. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, berikan tepuk tangan dulu buat Kakak Dodo, Kakak Deo, dan Kakak Yeay. yang sudah berikan kesempatan kepada kita yang... The following day. No. After these people are done. You can do it, hon. Just hold on to the side. Pretend there's crocodiles down there. This one's easy. You try, but Not after they're gone, because I'm gonna put them this way. Oh God! Almost there. Don't let your foot touch the crocodile. Get it. Well, that's good. So does that mean that I can't. Put your feet up on it. There you go. So far. There you go. Work your way up. Let's get that part. Skipping. Okay, Yeah. grab the wood. here comes the soft lady. You did it. Mantap. Okay, Ryan. Go in my bag, Ryan. Follow me in the back, Ryan. High five. Patina. Patina. Just. Follow me in the back, Ryan. This is kind of hard. Really? I don't think those are the best kind of shoes to be doing that. I know. Oh, here's comes. Here's comes. I'm gonna end up in YouTube. Somebody will take a video and I'm gonna end up in YouTube. Indonesian woman dies today at the park. No, dies, but Breaks a hip. Yeah, but they're walking down. I can probably do it without even using my hands. let's see. I'm gonna take a video. Let's see. Okay. Okay. Good job, bud. Tadi Mister lihat kita main begini, dia bilang dia katanya bisa bikin begini tanpa pegangan. Ayo kita lihat. Ya. Ya, ada pegangan. Oh, I had to get up on that one. Ya. Fun. Ya. Terpaksa kau masuk berita nih, Mister. You gotta be the news. Not bad, pretty good balance. Ooh, pretty good. Oh, it's hard. Sure. Yeah. They're actually doing it. Woo! Oh, I think. No. There you go. Oh, jeez. Okay, here you go. Now you gotta swing. No. Okay, swing, buddy.
Udah pakai celana dalam lagi dia guys. Ya, datang bapaknya. Udah sopir. Anaknya nggak mau main, bapaknya yang main guys. Tada! Whoa, you can do that? I can do that. I can't. Is that scary? It's not scary. It's a fun challenge. What if I fall? You're not gonna get hurt. Swing. Yup. Yup, yeah, there you go. Yeah, I can't. I'm not. Oh, what's the worst that could happen? A broken leg? Nothing to worry about. Dia bilang Ryan, kira-kira apa yang terjadi kalau saya jatuh? Dia bilang, Mister, oh paling cuma patah tulang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. You want me to do it again, bud? No. Okay. Now try. Didn't do that. Put your feet up. Please. How did I do it good the first time? You've never done it before. Yes, I did. I did it what the first time you're doing. I was doing pretty good. Yeah. What the heck? Dad, what the? Tutorial bagaimana menjadi pencuri yang handal. Lompat-lompat seperti parakang. Parkour. I'll try. I did so good the first time. Okay. Go ahead. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anon. 2,000 years later. Oke, jadi sekarang ini Mister lagi di basement dan dia sekarang lagi kasih keluar ini semua barang-barang. Dia kasih apa ini, sodorkan untuk saya supaya saya bisa kasih keluar ya. Jadi kita main estafet guys. Mister kasih keluar semua ini barang-barang yang kita tidak butuhkan dari basement. Nah, supaya kita bisa renovasi basementnya, supaya Mister bisa pasangkan lantai. Untuk sekarang lantainya karpet guys, tapi itu karpet sudah tidak bagus ya karena Yosi juga apa itu, Yosi kencingi, terus dia muntah di situ juga biasa, apalagi karpet kan, jadi dia rusak. Oke. Jadi kita main estafet guys, supaya itu pekerjaan terasa ringan dan mudah. Jadi Mister kasih keluar dari basement, terus saya tadah, terus kasih pindah ke sini. Nanti kita sewa apa itu? Nanti kita sewa lagi tuh, apa namanya itu? Babe, what do you call that again? The one that you gonna rent? To throw this all? Dumpster. Dumpster. Saya lupa namanya guys, dumpster. Tahun lalu kita sudah sewa ya, itu sewanya 1 minggu sekitaran $400 kalau nggak salah. 1 minggu ya, 450. Cuma itu hari kita agak lewat sewa. Kita lewat 2 minggu. Jadi kita bayar $200 ekstra. Jadi ini basement ada 2 kamar guys. Nah, Mister robohkan semua tembok-temboknya karena kita akan jadikan satu ruangan yang besar ya untuk anak-anak main, untuk anak-anak pakai tempat main. Ini sebenarnya lumayan bagus guys. Nanti kalau basement sudah bagus, kita bersihkan semua ini jendela-jendela. Mungkin saya mau taruh apa ini?
Mungkin saya mau taruh water fountain di sini guys. Jadi supaya ada air-air mengalir begitu. Kita beli saja yang murah tuh karena ini kan tidak terlalu besar. Kita taruh di ujung situ. Lumayan, dan kita bisa kembang biakkan ini tanaman, taruh pot bunga supaya dia cantik. Jadi kalau kita melihat dari arah luar jendela bisa kelihatan cantik-cantik guys.